Ya, ini yang menjadi pertanyaan publik ya, akankah cuitan Ferdinand Huta-Heian ini berujung bui? Ini juga akan kita diskusikan malam hari ini. Untuk itu saya akan memperkenalkan 4 orang narasumber yang sudah hadir bersama saya. Ada Bung Mustafa Narawardaya, pegiat sosial media. Selamat malam. Boleh digunakan mic-nya ya, Bung Nara ya. Dan kemudian ada Bung Haris Pertama, ini pelapor yang sudah melaporkan ke pihak kepolisian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Sudah dilaporkan ya ke pihak kepolisian? Sudah. Sudah. Oke, nanti kita akan gali lebih lanjut lagi. Kemudian ada Prof. Henry Subiakto, staf ahli Menkominfo. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ujung sana ada Mas Eko Kuntadi, pegiat sosial media juga. Sehat, Mas Eko? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, saya akan langsung ke Mas Haris ini. Mas Haris Pertama yang melaporkan. Tapi sebelumnya kita lihat bersama-sama ya, apa cuitan yang kemudian menghebohkan. Mungkin di antara Anda sudah menyaksikannya juga di sosial media dan di media lainnya. Inilah yang menghebohkan di jagat maya akhirnya. Kasihan sekali Allahmu ternyata lemah harus dibela. Ini masing-masing agama membacanya berbeda ya, lafalan Allah ini. Kalau aku sih Allahku luar biasa, maha segalanya. Dialah pembelaku selalu dan Allahku tak perlu dibela. Oke, sebelum saya mulai diskusi, saya ingin minta pendapat masing-masing dari narasumber, boleh ya? Anda memaknainya gimana? Merasa tersinggung nggak dengan cuitan ini? Sebagai orang yang penganut agama? Pasti tersinggung. Tersinggung. Karena beliau tidak beragama. Tidak beragama. Oke, singkat saja, Mas Haris. Ya pastilah, sangat tersinggung ya. Tersinggung. Prof. Henry. Indonesia sebagai negara demokrasi, orang berpendapat itu boleh-boleh saja. Pertanyaan saya, Prof. Henry tersinggung nggak? Enggak tersinggung. Saya pendidikan saya sama dengan dia. Oke, Mas Eko? Ya enggak lah, orang ngomong kayak gitu aja tersinggung. Enggak tersinggung ya, oke. Ini jadi pertanyaan, Mas Haris, apa yang membuat Anda tersinggung sehingga melaporkan ini ke pihak berwajib dari cuitan Ferdinand ini? Ya jadi gini Mbak ya, kita bisa lihat ya cuitan Bung Ferdinand ini kan muncul dari rasa kebencian terhadap individu atau kelompok ya. Tapi rasa kebencian itu akhirnya menyangkut pautkan dengan kepercayaan atau keyakinan ya dari mayoritas ya umat muslim. Karena jadi kalau saya benci sama Mbak ya tinggal saya benci sama Mbak aja, nggak usah bawa misalnya Mbak punya Tuhan atau mengatakan misalnya masuk ke masalah keyakinan ya. Saya lihat kan dari urutan tweet Bung Ferdinand ini kan muncul dari satu orang atau satu kelompok ini akhirnya memunculkan Bung Ferdinand menuliskan kata-kata Allahmu lemah. Itu. Dari mana Anda menilai bahwa ini ada kebencian terhadap kelompok tertentu, itu dari mana? Ya kita lihat rentetannya. Kan ada sebelum orang menuliskan sesuatu, apalagi itu bahasa yang merendahkan atau menghina ya, menghina sesuatu, pasti kan ada sebelumnya. Sebelumnya itu kita lihat urutan dari chat Bung Ferdinand itu ada dia punya amarah atau kebencian kepada satu orang atau satu kelompok ya. Itu ada orang saya nggak bisa sebut ya. Dan nanti dibilang saya pendukung dia lagi. Jadi dari kebencian seseorang itu akhirnya menimbulkan cuitan yang hari ini kontroversi. Artinya tentang Allahmu yang lemah. Ada gitu loh, korelasinya dengan tweetnya sebelumnya berarti ya? Harus dong. Ada sebab akibatnya. Jadi kan kita ngelihatnya jangan satu postingan tweet itu aja, tapi tweet sebelumnya. Berarti apa? Orang yang dibenci oleh Bung Ferdinand ini kebetulan beragamanya Muslim. Akhirnya mau tidak mau Allah yang disebutkan oleh Bung Ferdinand ini Allah yang lemah, maka pasti kan Allahnya umat Muslim. Dan itu akan menimbulkan kegaduhan dan keonaran di publik. Gitu loh Mbak. Konteks ketika Anda memberikan laporan apa? Bunyinya seperti apa? Yang menjadi dasarnya? Dasarnya kita satu mencegah ya. Keretakan persatuan dan kesatuan, kebinekaan yang hari ini sudah kita jaga erat gitu loh. Jangan sampai gara-gara satu manusia seperti Bung Ferdinand akhirnya menimbulkan gejolak sosial yang sangat parah seperti sebelumnya. Sebelumnya itu cuma permasalahan surat aja ya, surat dalam Al-Qur'an. Ini sudah menyangkut Tuhan
sebuah agama gitu loh. Oke, ini boleh ditanggapi sedikit nggak Prof. Henry ini? Bagaimana orang melihat ini kan persepsinya berbeda-beda ya Prof ya. Apalagi ini dituangkan di ruang publik, di sosial media yang banyak orang melihat, membaca dan persepsi juga berbeda. Bagaimana Anda menanggapi penjelasan dari Mas Haris tadi? Katanya ini ada korelasinya nih dengan tweet-tweet sebelumnya. Dengan kelompok tertentu dan nama tertentu yang agamanya kebetulan Muslim di situ ya. Kalau sudah dilaporkan ke polisi, ini menjadi urusan hukum. Hukum itu bukan sesuatu yang dirasakan orang ataupun orang banyak. Hukum itu sesuatu yang harus jelas, ada pasal yang dilanggar. Nah, kalau tadi dikatakan kebencian pada kelompok atau SARA begitu ya, atau kelompok tertentu, ini kelompok yang mana itu juga tidak jelas. Dan kalau kita lihat kalau pasalnya yang biasanya terkait dengan SARA tadi, itu kan dengan Twitter kan, ini kan selalu undang-undang ITE yang dikenakan. Pasal ITE itu pasal, itu ada pasal 28 ayat 2. Nah pasal 28 ayat 2 itu clear sekali bahwa yang dimaksud sebagai mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau informasi yang menyebarkan informasi untuk tujuan. Bunyinya kita bacakan sebentar ya Prof ya, biar nggak salah ya. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk rasa kebencian, membangkitkan atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan. Ini memenuhi nggak tweetnya dari Ferdinand? Itu pasal itu harus ada, itu mensiarkan atau memprovokasi kebencian itu. Dari sini Anda tidak melihat ada unsur provokatif dan kebencian. Pengertian memprovokasi itu berarti mengajak orang. Apakah itu mengajak orang? Jadi mengajak orang. Makanya yang kenapa dilarang? Karena kalau orang sudah mengajak, memusuhi atau membenci, itu bisa memunculkan konflik, gitu loh. Makanya dilarang itu supaya tidak terjadi konflik. Tapi kalau hanya sekedar wah Tuhan saya atau Tuhan kamu, dia pendapat itu. Pendapat itu dalam Undang-Undang Dasar 45 itu diperbolehkan. Gitu ya. Pendapat kebebasan berpendapat dijamin undang-undang. Yang dilarang adalah mengajak untuk membenci atau memusuhi orang tertentu atau golongan tertentu berdasarkan suku, agama, ras antar golongan yang berbeda. Sebentar. Boleh ditanggapi Mas Haris atau Bung Nara dulu sedikit, saya ingin tanya nih. Bahwa tidak ada unsur mengajak di sana. Jadi tidak ada yang dilanggar di situ, unsur memenuhi ujaran kebencian di situ. Jadi kalau orang mengajak itu bukan ayo tak ajak, enggak gitu. Orang-orang pinter yang batuknya nicing kinclong-kinclong itu kalau ngajak itu bukan ayo tak ajak, ayo bakar, enggak gitu. Kalimat itu bermakna. Bayangkan ya, kata Allah itu mengandung 3 unsur besar yang sangat luar biasa. Pertama, di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di situ jelas disebut atas berkat rahmat Allah, entah Allah entah Allah bacanya, tapi tersebut satu kata itu. Ini di pembukaan loh ya. Yang kedua, Allah bagi umat Islam itu sakral. Jadi selain di undang-undang tadi sakral, yang kedua di umat Islam sangat sakral. Bahkan namanya ada nama lain 99 nama yang disebut Asmaul Husna, sakral sekali. Bagi umat Kristiani sama sakralnya. Allah itu Tuhan. Coba bayangkan. Ferdinand ini tidak beragama, ngaku di Twitternya, di bio-nya, saya tidak beragama. Jadi untuk apa dia menulis kayak gitu? Kalau kita baca di bio, saya tidak beragama tapi bertuhan. Tapi tidak beragama. Tuhan ada itu untuk menurunkan agama. Jadi tidak mungkin orang nggak beragama tapi bertuhan, tidak mungkin itu. Lah kalau seorang Muslim, saya nggak nyinggung Pak Henry ya, kalau seorang Muslim kemudian mendengar Tuhannya dihina kayak gini, nggak tersinggung. Musyrik dia, kafir dia. Tuhannya dihina kok. Masa enggak tersinggung? Gimana syahadatnya? Gimana tauhidnya? Kan perlu dipertanyakan ini. Dihinanya di mana? Coba. Gimana? Dihina di mana? Tuhan Allahmu itu lemah. Sedangkan Allahnya kita lemah enggak? Karena Allah itu sangat maha kuasa. Bukan kata lemah tadi gimana? Ya, kenapa harus dibela? Memang Allah enggak ada kalimat bela. Allahmu lemah, coba. Ya karena dibela. Loh, enggak ada kata bela. Iya. Kenapa Allahmu lemah? Logikanya kan ke sana. Enggak. Kalau kita jangan dipenggal kalimatnya, kasihan sekali Allahmu ternyata lemah. Harus dibela. Gitu tweetnya. Harus dibela. Ya kan? Sekarang di mana kalimat atau ayat yang harus membela Allah, coba sebutkan. Kan juga enggak ada.
Yang ada adalah membela agama Allah. Sebenarnya Allah nggak perlu dibela juga, memang betul. Iya. Tapi kata-kata Allahmu lemah, nanti dulu. Allahmu lemah, tersinggung nggak Bapak? Nggak, tinggalkan dulu kata bela. Allahmu lemah. Ini bukan hanya Mic-nya, Allahmu lemah. Prof. Bukan Allahmu lemah, tapi Tuhanmu lemah. Karena kenapa harus dibela-bela? Seakan-akan kan Tuhan itu tidak punya kekuatan yang harus kita bela. Manusia itu nggak usah bela, Tuhan itu penentu segalanya. Oke. Allah itu maha Jadi gini, yang Pak Prof, menentukan ya. segala Sebentar. kehidupan kita itu Allah. Oke, Iya sebentar, kan, betul Bapak-Bapak. kan? Sebentar Jadi. Bapak-Bapak, ini seharusnya saya mengundang Bung Ferdinand di sini, cuman tidak bisa bergabung. Tapi saya sudah menyampaikan kutipan pernyataan atau cuplikan klarifikasi dari Bung Ferdinand pada saat di TV One. Kita bisa tampilkan mungkin ya video kutipan dari Bung Ferdinand, apa yang menjadi klarifikasinya ketika memunculkan tweetnya. Pikiran saya dengan hati saya akibat dari sebuah polemik lah yang sedang saya jalani ya. Apakah saya harus melakukan sesuatu yang keras atau tidak sesuatu yang keras. Maka timbullah perdebatan antara nalar saya, logika saya dengan hati saya. Timbullah percakapan seperti itu bahwa pikiran saya menyatakan bahwa saya sudah akan hancur, tidak ada yang bisa bela. Bahkan pikiran saya menyatakan ya Allahmu aja lemah. Tetapi hati saya tidak bilang tidak. Oh saya tidak, Allah saya kuat, dia akan bela saya. Dan itu saya lakukan untuk memotivasi diri saya untuk bangkit. Hanya memang mungkin karena sesuatu hal, kondisi saya juga, jadi saya mengetiknya tidak lengkap. Tapi tidak apa-apa, ya ini saya menyadari bahwa telah terjadi mispersepsi ya, disinformasi yang kemudian dipersepsikan orang dengan menyeret-nyeret kepada agama tertentu. Saya minta maaf kepada pihak-pihak yang merasa telah menjadi korban dari cuitan saya. Meskipun tidak ada niat, saya harus minta maaf dengan rendah hati supaya masalah ini segera selesai. Dan kalau memang proses hukum, saya akan ikuti semuanya dengan baik. Oke, tadi disebutkan dialog, sebentar nanti ditanggapi, kita jeda dulu. Tadi disebutkan ya dialog antara pikiran dan hati saya. Saya minta komentarnya masing-masing usai jeda sesaat lagi di Dua Sisi. Kita kembali.